Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang sarana puja. Video pembelajaran ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Susanto MPD dan Bante Suryanadi MPD di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita Bandar Lampung. Nah, langsung aja kita ke materinya tentang membahas sarana puja. Pertama, kita akan membahas pengertian puja. Puja merupakan sebuah ungkapan penghormatan, pemujaan, dan kebaktian. Ungkapan penghormatan, pemujaan, dan kebaktian itu bisa dilakukan dalam bentuk upacara, pemujaan, atau penghormatan kepada sesuatu benda yang dianggap suci. Nah, penghormatan yang diperkenakan oleh Buddha adalah penghormatan yang wajar, serta didasari oleh pengertian yang benar, dan ditujukan kepada sesuatu yang memang layak untuk dihormati. Sarana puja yang pertama itu ada parita. Parita dalam bahasa Pali, yang biasanya diterjemahkan sebagai perlindungan atau penjagaan. Parita memiliki arti penuh perlindungan. Dalam parita memiliki nilai filosofis dari ajaran Buddha. Parita dapat dibaca sendiri maupun bersama-sama. Dalam agama Buddha, itu ketika membaca parita tidak terbatas oleh waktu ketika di wihara, namun bisa juga membaca parita di rumah atau dimanapun tempatnya, namun tetap mengindahkan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, parita yang sering kita dengar baik dihadiri para biku, sangha, maupun yang tidak dihadiri biku sangha, seperti nama Karagata, Wandana, sampai Brahma Wihara. Membaca parita berarti mengulang khotbah-khotbah Buddha Gautama. Dengan cara ini kita telah melestarikan kelangsungan ajaran Buddha. Membaca parita juga bisa menciptakan kondisi ketika berjodoh dengan kama atau karma, dan tujuan membaca ayat-ayat kitab suci tertentu itu bisa menangkal kesialan, keburukan, dan mara bahaya. Yang kedua ada wihara. Wihara merupakan tempat untuk melaksanakan puja. Wihara adalah tempat ibadah di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Buddha melakukan puja. Kompleks bangunan mempunyai fungsi tersendiri, yaitu ada satu, uposatagara, yaitu suatu bangunan induk untuk membaca Patimokkasila setelah digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penerangan winaya, misalnya upacara penasbihan seorang menjadi biku, pembaca aturan kebikuan, dan rehabilitas kesalahan yang sedang dari para biku. Yang kedua, itu ada dhammasala, adalah tempat untuk pembacaan parita, diskusi, pembebaran dhamma, meditasi. Apabila tidak ada wihara, biasanya umat yang berada di suatu daerah terdapat setia untuk melakukan puja. Tempat ini yang biasanya digunakan untuk mengulang khotbah Buddha. Yang ketiga ada altar. Altar adalah tempat untuk mempersembahkan simbol-simbol kesucian dan kebijaksanaan Buddha. Arti persembahan altar. Yang pertama, Buddha Rupang. Buddha Rupang menyimbolkan ketenangan batin seseorang. Buddha Rupang bukanlah sebuah berhala yang harus disembah oleh umat Buddha, namun Buddha Rupang adalah simbol dari ketenangan batin. 2. Lilin. Lilin menyimbolkan penerangan. Lilin merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan. Yang ketiga itu ada dupa. Dupa melambangkan keharuman. Dupa melambangkan keharuman, nama baik seseorang. Bau wangi dari dupa yang dibawa angin
akan tercium di tempat yang jauh, namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Begitu juga dengan perbuatan kita yang baik akan diketahui oleh orang banyak orang, tetapi perbuatan tidak baik yang sudah kita lakukan dimanapun juga kita berada akan diketahui orang lain. Yang keempat ada bunga. Bunga melambangkan ketidakkekalan. Bunga segar yang diletakkan di altar setelah berganti waktu dan hari akan menjadi layu. Begitu pula dengan badan jasmani kita. Sewaktu-waktu pasti akan menjadi tua, sakit, lapuk, dan akhirnya meninggal. 5. Air melambangkan kerendahan hati. Dikatakan demikian karena air selalu mencari tempat yang lebih rendah dimanapun mengalirnya, yang pada dasarnya sifat air itu bisa membersihkan noda, menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Yang keenam ada buah. Buah melambangkan hasil dari perbuatan kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil atau akibat. Bila kita berbuat baik, maka kita akan bahagia dan kecukupan. Kaya jika berbuat jahat, akan menimbulkan penderitaan, kesialan, atau serba kekurangan. Yang keempat ada stupa. Stupa adalah tempat untuk menyimpan relik Buddha, para arahat, siswa Buddha. Stupa juga digunakan untuk menyimpan abu sang Buddha, bangunan dari batu yang berbentuk seperti genta. Bangunan ini merupakan bangunan suci agama Buddha atau tempat menyimpan relik benda-benda suci agama Buddha. Itulah tadi penjelasan materi tentang sarana puja. Nah, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sedharma. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.